Penerapan tarif resiprokal dari pemerintah AS membuat perdagangan internasional memasuki era baru. Perekonomian dunia pun ikut terguncang. Terlihat jelas dari pergerakan pasar finansial di seluruh dunia pun bergerak sangat fluktuatif. Bagaimana kita memetakan kondisi yang ada sekarang ini? Apa yang akan terjadi dengan pertumbuhan ekonomi kita, nilai tukar rupiah dan pasar finansial Indonesia? Berikut ini analisis dari Helmi Arman, Chief Economist Citi Indonesia. Ya, perkiraan kita akan nanti ada 3 kelompok tarif ya, yang di apply oleh Amerika. Satu kelompok tarif yang paling rendah, yang mendekati angka baseline 10%. Mungkin ini diberikan kepada negara-negara yang memang sangat erat secara politis dan juga investasi dan perdagangan dengan Amerika Serikat ya. Seperti misalnya kalau di Asia ya Jepang, Korea, di Amerika Utara ya Kanada, Meksiko. Ini mungkin kelompok yang paling rendah tarifnya. Kemudian di sisi lain kami perkirakan China masih akan diterapkan tarif paling tinggi oleh Amerika Serikat yang kemungkinan masih akan di atas 50%. Yang tarif yang cukup prohibitif lah. Nah, di tengah-tengah itu kami perkirakan ya negara-negara yang memang punya hubungan dengan baik dengan Amerika maupun dengan China yang dua-duanya hubungannya relatif erat gitu, sehingga tidak bisa memilih. Nah, ini kami perkirakan negara-negara dalam tarif ini akan diterapkan tarif yang di atas baseline, tapi juga masih lebih rendah dibanding tarif yang diumumkan tanggal 2 April kemarin. Nah, besarannya berapa masing-masing negara ya mungkin tergantung dari hasil negosiasi yang sedang dilakukan sekarang ini. Memang sektor-sektor yang banyak mengekspor ke Amerika itu top 3-nya dalam pengamatan kami ya, satu sektor pakaian jadi, alas kaki, barang-barang kulit, kemudian ada juga sektor palm oil, dan juga ada elektronika juga ada. Ini yang secara yang nilai ekspornya ke Amerika tuh relatif cukup signifikan. Tapi yang padat karya ya tentunya tekstil, alat kaki dan barang-barang kulit ini. Dan ini yang paling besar memang. Dan kalau memang demand dari Amerika terlambat, maka sektor ini akan terpengaruh cukup signifikan karena sekitar hampir setengah dari total ekspor sektor ini itu ke Amerika. Yang akan berdampak pada employment, dan kalau employment terdampak ya tentunya daya beli terutama di provinsi-provinsi seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah ya, ini mungkin akan terdampak juga. Kenaikan tarif ini dampaknya akan mirip seperti kenaikan, ibaratnya kenaikan pajak yang akan mengenai masyarakat di Amerika. Sehingga kalau memang terjadi kenaikan harga-harga barang di sana akibat tarif, maka seharusnya daya beli menurun. Dan kalau daya beli menurun, consumer confidence menurun. Dan kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika dari yang tahun lalu itu sekitar 2,8%, kami perkirakan akan turun ke arah 1%-an tahun ini. Oke, The Fed memang sebagai bank sentral mereka harus selalu cautious. Jadi dengan adanya resiko kenaikan inflasi akibat tarif, mereka respons awalnya memang sebagaimana kita sudah lihat hawkish ya. Tetapi kami perkirakan
nanti ketika data-data pertumbuhan ekonomi di sana sudah mulai kelihatan melemah, mereka akan beralih jadi dovish. Dan kami perkirakan bulan Juni mereka sudah akan mulai menurunkan suku bunga The Fed. Kami perkirakan sekitar 5 kali turun, 5 kali 25 basis point turun. Ya, memang waktu dari pengumuman tarif Presiden Trump ini memang di waktu libur ya. Tetapi bulan April dan Mei itu di Indonesia memang musim di mana perusahaan-perusahaan banyak memberikan dividen, dan perusahaan-perusahaan yang ada kepemilikan investor asingnya itu merepatriasikan dividen tersebut ke luar negeri. Sehingga di bulan-bulan ini memang permintaan dolar dari pemegang-pemegang saham yang mau merepatriasikan uangnya ke luar negeri itu sedang tinggi. Dan ditambah lagi pengumuman tarif ini membuat volatilitas di pasar keuangan, baik di pasar saham dan pasar obligasi jadi meningkat, dan investor asing banyak juga yang kembali ke safe haven, dan berujung pada capital outflow dari pasar obligasi dan pasar saham, sehingga demand dolar memang cukup tinggi sekarang. Tetapi kita lihat juga di lain sisi, untungnya sejak bulan Maret itu pemerintah memperketat aturan periode penahanan devisa hasil ekspor. Yang tadinya 3 bulan menjadi setahun, dan yang tadinya 30% menjadi 100%. Dan ini kita lihat seenggak-enggaknya hingga bulan Maret kemarin, sampai akhir Maret, ini memperkuat kondisi likuiditas money market dolar domestik. Sehingga banyak bank yang punya liquidity dolar berlebih, dan liquidity dolar tersebut diparkir di BI, sehingga cadangan devisa BI juga meningkat. Sebagaimana kita lihat di bulan Maret kemarin, cadangan devisa BI sampai mencatat kalau nggak salah 157, sekian triliun ya. Dan ini tentunya merupakan amunisi bagi Bank Indonesia untuk menyeimbangkan demand dolar di pasar falas yang sedang tinggi-tingginya tersebut. Ya, intinya Bank Indonesia punya amunisi lah untuk menjadi penyeimbang di pasar falas ya, menghadapi demand dolar yang sedang tinggi. Kalau pasar obligasi, ketika nanti ruang penurunan suku bunga sudah kembali terbuka, ketika The Fed sudah mulai menurunkan suku bunga, seharusnya ada peluang obligasi-obligasi tenor pendek ini untuk yieldnya turun juga. Sehingga kami perkirakan ya investor asing juga akan mulai masuk kembali. Namun untuk obligasi tenor panjang, investor asing masih menunggu bagaimana reaksi fiskal pemerintah terhadap potensi penurunan pertumbuhan ekonomi akibat perang tarif ini. Karena banyak negara sekarang diperkirakan fiskalnya akan lebih stimulatif untuk menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi. Dan kalau lebih stimulatif itu berarti supply obligasi yang akan beredar di pasar tambah banyak kan. Kalau supply-nya tambah banyak ya berarti harganya juga bisa menurun gitu kan. Jadi investor masih banyak menunggu reaksi dari pemerintah kita, bagaimana fiskalnya, apakah nanti akan digenjot atau gimana di tahun ini. Karena kalau digenjot ya tentunya supply obligasi akan semakin banyak. Mungkin ini baru ada kejelasan nanti ya di bulan Juli ketika pemerintah mengumumkan
prognosa semester kedua 2025.